Gereja sebagai tujuan akhir hidup manusia. Pada saat penciptaan dunia, Allah telah merencanakan untuk mengangkat manusia ke dalam kehidupan ilahi. Namun rencana persatuan ilahi ini terhalang oleh karena dosa Adam, yang kemudian diturunkan kepada semua manusia. Karenanya Allah terus-menerus mengutus para nabi untuk membawa manusia kembali kepadanya, hingga akhirnya Ia mengutus puteranya sendiri yaitu Yesus Kristus menjadi tebusan atas dosa-dosa manusia, supaya tidak ada lagi penghalang antara manusia dengan Allah. Di dalam diri Kristus, Allah yang tidak kelihatan menyatakan dirinya, dan Kristus menjadi yang sulung dari segala ciptaan. Segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus, Sang Firman, lihat Yohanes 1 ayat 1 oleh Kristus, dan untuk Kristus. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, lihat Kolose 1 ayat 15-18, Efesus 1 ayat 9-10. Karenanya, sudah sejak awal mula, Allah telah merencanakan penggabungan jemaat dengan Kristus sebagai kepala yang kemudian dikenal sebagai gereja. Rasul Paulus mengajarkan, bahwa pada mulanya Allah menentukan orang-orang yang dipilihnya untuk menjadi serupa dengan Kristus putranya, supaya Kristus menjadi yang sulung dari banyak saudara, lihat Roma 8 ayat 29. Nah, kesatuan semua manusia dengan Yesus sebagai yang sulung inilah yang disebut gereja. Maka kalau ada orang bertanya pada kita, sejak kapan gereja direncanakan oleh Allah, kita dapat mengatakan bahwa gereja sudah direncanakan sejak penciptaan dunia. Hanya saja pada waktu itu, di dalam kitab Kejadian belum secara eksplisit disebut sebagai gereja. Persekutuan manusia dalam wadah gereja ini, dipersiapkan oleh Allah melalui pembentukan bangsa Israel di masa Perjanjian Lama, hingga tiba waktunya Kristus sendiri menyempurnakannya oleh kuasa Roh Kudus pada Perjanjian Baru, yang merupakan penggenapan Perjanjian Lama. Pada akhir zaman, gereja akan mencapai kesempurnaannya, di mana semua orang benar sepanjang segala abad akan dipersatukan dengan Allah sendiri. Nyatalah, sebagai tujuan akhir hidup manusia, gereja bersifat ilahi, sebab di dalamnya manusia dipersatukan dengan Allah. Persekutuan kudus dengan Allah ini membawa manusia pada persekutuan dengan para orang kudus sepanjang zaman, karena semua orang kudus tersebut bersekutu dengan Allah, dan juga, karena kematian tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, Roma 8 ayat 38. Persekutuan kudus ini pula yang menjelaskan, bahwa hanya ada satu gereja, karena hanya ada satu tubuh mistik Kristus, yang terdiri dari kita yang masih berziarah di dunia ini, mereka yang sudah mulia di surga, dan mereka yang sebelum masuk ke surga masih dimurnikan di api penyucian. Lihat Katekismus Gereja Katolik 962. Kita percaya akan persekutuan semua warga beriman Kristen, mereka yang bersiarah di dunia ini, mereka yang dimurnikan, setelah mengakhiri kehidupannya di dunia ini, dan mereka yang menikmati kebahagiaan surgawi, semua membentuk satu gereja. Kedua dimensi persekutuan ini, yaitu persekutuan dengan Allah dan dengan para kudusnya, menunjukkan sifat ilahi dari gereja, yang membedakannya dari organisasi apapun di dunia. Demikian, semoga semakin meneguhkan iman Kristen kita, di dalam gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, apostolik, gereja katolik. Salam kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria dan semua orang kudus senantiasa mendoakan kita. Amin. Terima kasih.